Mohon perhatian, persekutuan akan segera dimulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Waktu yang sudah ditunggu-tunggu tentunya oleh semua dari jemaat ini untuk bertemu pada hari Rabu pagi ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Khususnya selamat datang kepada Bapak Pendeta Pramudia Hidayat. Untuk beliau ini merupakan kehadiran pertama atau perdana ya Pak ya, bersama kami. Nah itu merupakan kehadiran pertama, jadi sangat-sangat istimewa untuk kami untuk menjadi jemaat yang pertama dilayani. Terima kasih Pak. Tidak hanya itu, tapi juga akan tinggal di tengah-tengah kita begitu Pak? Ya, oh sudah. Ya, selamat datang. Selamat datang, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Untuk Bapak Ibu yang lain, saya ingatkan bahwa HP harap di silent dulu ya. Kalau dimatikan nanti mungkin perlu untuk Alkitabnya. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian firman Tuhan dengan tema mengampuni dan mengasihi. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 45 ayat 1-15. Mengampuni dan mengasihi. Topik yang paling sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi juga paling yang tidak mudah untuk kita lakukan. Benar tidak ya? Benar ya. Hampir tiap hari pasti ada. Hanya ukurannya saja mungkin dari besar ke kecil, dari yang mulai hanya gurauan sampai salah kata, atau malah mungkin menjadi konflik yang besar. Jadi selalu ada dalam hidup kita. Dan menurut ajaran Kristus bahwa kita harus mampu untuk selalu bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kecil maupun besar. Dan yang kemudian mengasihi. Tapi ada satu hal yang saya kira sulit sekali untuk dilakukan. Selain mengampuni dan memaafkan. Ada satu hal kayaknya yang susah banget. Yang kadang-kadang kita sampai terbawa-bawa mimpi atau terbawa-bawa umur begitu ya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Apa yang sukar sekali kita lakukan? Ada yang ini bersedia menjawab? Yang sukar sekali kita lupakan. Benar tidak? Kita seringkali kalau sudah terluka gitu, kalau kita bisa segera sembuh, kita bisa waktunya mungkin berbeda, langsung bisa memaafkan, tapi butuh berapa hari, tapi masih bisa. Lama-lama malah jadi sahabat. Ya, itu banyak yang terjadi. Tapi kalau melupakan itu yang saya kira sering menjadi masalah adalah justru kalau kita tidak bisa melupakan, malah menjadi yang dibilang kepahitan ya. Nah, marilah nanti kita dengarkan bersama dari Bapak Pramudia Hidayat bagaimana isi dari firman Tuhan tentang hal ini. Nah, akan kita simak nanti dan dengarkan bersama. Selanjutnya, jemaat dimohon berdiri. Mari kita bersama. Oh, maaf, saat teduh dulu ya Bu. maaf. Saat teduh dimulai. maaf.
Selesai. Terima kasih. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan dengan bersemangat. Mars kita, Mars Usindah. Kita bikin istimewa ya, dengan penuh semangat supaya membawa sedikit surprise untuk Pak Pramudia melihat lansia kita itu bagaimana semangatnya. Ya, silakan Bu. Usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, teguh berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah sekarang, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, teguh berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usindah GKI, Gading Serpong. Selanjutnya dengan tetap berdiri, mari kita puji dengan pujian pembukaan yang terambil dari NKB 3. NKB 3 Terpujilah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya dunia cemar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga dibilang
Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Sehingga kami bisa hadir dan berkumpul bersama dalam ruangan ini, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Siap beribadah dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Pramudia Hidayat. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan adalah benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Beri kami telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk menyimpan firman-Mu dan melakukannya dengan taat dan setia sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini, yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Bahkan yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit. Ya Bapa, Engkau sendiri yang melawat, menyembuhkan, dan menghibur. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tibalah kita pada pembacaan Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 3. Akan saya bacakan, Bapak Ibu mengikuti dari buku atau gadgetnya masing-masing ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sangat indah ya Bapak Ibu sekalian. Betapa apapun yang kita hadapi, tetapi kalau kita memanggil dan berteriak, Tuhan tolong, maka Tuhan akan menunjukkan segala kuat kuasa-Nya. Amin. Selanjutnya kalau ada, tibalah kita pada kesaksian. Ada kesaksian hari ini? Bu Nur? Ada nggak ada ya? Atau ada? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, kita bersama-sama menaikkan pujian kembali, pengantar kesaksian sebetulnya ya. Yaitu dari NKP 211, bait 1 sampai 3. 1, 2, 3 ya. Takkanlah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
sia-siakan waktumu. Ibu dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kau hadiah ciri-Mu demi Tuhan Yesus, kau dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Selanjutnya kita sambut pemberitaan firman dengan lagu, dengan pujian dari, ini saya nggak tahu dari mana nih, dengan judul lagu Mengampuni, Mengasihi, dan Melayani, sesuai dengan nanti tema yang akan kita dengar bersama. Lagu Mengampuni, Mengasihi, dan Melayani lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Ya, selamat pagi opa oma yang dikasih Tuhan. Televisi udah dimatiin di rumah. Kompor. Ya. Kalaupun belum dimatiin, Tuhan mengampuni. Tapi nggak tahu anak-anak. Nggak ada yang mengampuni lah ya. Oke, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini di dalam doa pelayanan pemberitaan firman Tuhan, kami sejenak mau mengingat, membayangkan wajah-wajah mereka yang menjengkelkan, menyebalkan, dan telah menyakiti kami. Dan
kami belum selesai berurusan dengan mereka atau dia. Kami ingin membawa pengalaman sulitan kami dalam mengampuni itu di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya dalam permenungan firman Tuhan ini kami mulai memproses pengampunan itu. Dan kami tidak tinggal diam, hidup di dalam kemarahan ataupun kebencian. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami. Sehingga kami di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam langkah kami berikutnya. Ya Tuhan, bersabdalah, dengan kerendahan hati kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 yang akan menjadi bacaan kita. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Kalau Opa Oma membaca dari handphone itu pasti berbeda. Jadi yakinlah berbeda. Jangan berprasangka buruk, saya sudah pikun, saya salah baca. Enggak, ini beneran beda. Ya, saya ngomong dari sekarang nih ya. Tenang, beda ya. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, suruhlah semua orang keluar dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, mendekatlah kepadaku. Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segera bawa ayah kemari.
Lalu dipeluknya Benyamin, adiknya itu, sambil menangis. Dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian bacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Opa Oma, ayat masnya saya baca awal ya, sekarang ya, untuk memulai permenungan kita. Ayat masnya itu Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima. Ya. Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima berbunyi begini. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Ya, ayat ini jelas ya pesannya agar kita tidak bersusah hati dan menyesali diri. Ada kata diri dalam ayat ini. Kata saya, diri, mengacu kepada kita masing-masing. Bukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, orang lain yang telah bersalah kepada kita. Kepada diri, mengacu ke sini. Jadi sekarang marilah kita merenungkan. Kita kesulitan mengampuni orang lain. Apakah kemudian menjadi gampang ketika kita mengampuni diri sendiri? Ayo. Apakah mengampuni diri sendiri itu gampang atau lebih gampang daripada mengampuni orang lain? Padahal tentang badan saya mengampuni diri saya, itu gampang atau susah? Kenapa susahnya? Karena ego, karena apa lagi? Sombong, karena apa lagi? Tinggi hati, sombong itu sami mawon. Ngerti ya sami mawon ya? Ya. Jadi Bapak Ibu ini menjadi penting kalau kita dikatakan kesulitan mengampuni orang lain. Lawang mengampuni diri sendiri aja susah. Jadi kita mulai dari situ tuh, mengampuni diri sendiri. Nah, sebenarnya teks kita itu juga mengajak kita untuk mulai dari situ kalau mau bicara tentang mengampuni. Kita berulang kali disakiti orang lain, dikecewakan oleh keluarga sendiri, oleh anak sendiri, mantu, cucu sendiri. Dan kalau yang menyakitinya justru orang-orang dekat sama kita, aduh sakitnya lebih daripada orang yang tidak kita kenal yang telah menyakiti kita. Tapi cerita ini sesungguhnya mau mengajak kita, mulailah dengan diri sendiri. Oke, kita melihat orang lain salah, kita diminta mengampuni dia oleh firman Tuhan. Tapi langkah pertamanya mengampuni diri sendiri. Mari kita lihat teksnya. Jadi cerita ini kan menceritakan momen penting dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu di dalam bacaan kita ketika berjumpa dengan orang-orang yang pernah menyakitinya dan tiada lain itu adalah saudaranya sendiri, apa yang ia lakukan ketika ia berjumpa dengan saudara-saudaranya itu? Coba apa yang dia lakukan? Ya, mengampuni, bukan. Tapi bukan itu yang pertama. Ya, menangis, tapi bukan itu yang pertama. Saya gak bawa kado sih, kalau bawa mas saya kasih hadiah nih. Nanti ya, kapan-kapan ya. Memeluk, iya, tapi bukan itu yang pertama. Memperkenalkan dirinya. Ini saya loh, yang namanya Yusuf. Artinya dia mengatakan ini loh Yusuf.
Ini loh yang pernah dibuang. Ini loh yang pernah dijual. Ini loh yang nasibnya buruk. Jadi Yusuf itu memperlihatkan dirinya terbuka. Dia tidak tutup-tutupin. Semua yang datang sini dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saya nggak tahu kalau bapak, ibu, opa, oma ini lagi ada masalah apa enggak. Kenapa? Kepoles. Saya nggak tahu. Coba kalau kita datang ke sini sedih kan nggak mau kelihatan sedih. Jadi dibedakin sampai putih kayak orang lagi maskeran begitu. Saya nggak mau kelihatan sakit. Wah, di blow rambutnya tinggi kayak Monas begitu. Biar kelihatan sehat begitu. Nah, ini yang jadi soal kadang-kadang kita itu menutup-nutupi diri dan dari situlah kita sulit mengampuni diri. Mengampuni diri dimulai dengan saya jujur. Saya mau mengaku apa adanya, inilah saya. Sebenarnya ketika Yusuf memproklamirkan siapa dirinya, dia sedang mengatakan, iya saya adalah orang yang sebenarnya dulu disayang papa. Tapi ternyata tidak disayang saudara-saudaranya. Ngomong-ngomong saya jadi ingat pengalaman ini. Satu kali ponakan saya datang ke saya. Dia bilang, engku, dia disuruh sama mamahnya. Engku cerita Yusuf tuh gimana sih? Ya gini-gini saya ceritain begitu kan. Nah, udah gitu gak nanya, cuma nanya cerita aja. Tapi saya curiga, ada apa gitu kan. Saya tanya ke adik saya. Emang ada apa tuh si Engkin datang ke sini? Dia bilang gini, pulang dari sekolah minggu, dia cerita sama mamahnya. Mah, aku gak mau jadi anak yang disayang sama papa. Halo Syah, kunaon? Gak mau. Kenapa kamu gak mau? Baru pulang sekolah minggu kok tiba-tiba bisa-bisanya bilang gak mau disayang papa. Iya, tadi kata guru sekolah minggu kalau kita disayang papa nanti dibenci saudaranya. Oh, maksudnya bukan begitu. Kan cerita Alkitabnya begitu ya. Yusuf adalah anak yang paling disayang. Lalu karena paling disayang, saudara-saudaranya iri. Akibat saudara-saudaranya iri, maka saudara-saudaranya membenci Yusuf. Jadi langsung potong kompas keponakan saya itu ceritanya. Saya gak mau disayang sama papa. Bukan begitu nak. Kamu kalau tidak disayang papa itu repot, panjang urusanmu. Ya, tapi menarik saudara-saudara, Yusuf itu mau membuka dirinya. Jadi kadang-kadang orang malu untuk membuka dirinya. Kadang-kadang orang sudah merasa tidak ada harapan lagi. Orang sudah pesimis duluan. Atau orang sudah menghukum duluan, menghakimi duluan. Lalu kemudian dia tutup-tutupi, sudah ini saya bawa mati saja. Iya, kalau udah mati apa ke bawah. Nah saudara-saudara, jadi kisah ini menunjukkan tema rekonsiliasi. Betul. Terjadinya adegan yang indah, Yusuf peluk-pelukan sama saudaranya nangis-nangisan. Tapi sekali lagi mau saya katakan, sebelum dia memeluk saudara-saudaranya, dia memeluk dirinya sendiri. Apa ya Pak caranya memeluk diri sendiri? Apa sih memeluk dirinya sendiri ya? Kita berhenti menghukum diri kita sendiri. Aduh saya mah udah bodoh, aduh saya mah pikun. Aduh saya mah udah tua. Aduh saya mah sudah gak bisa diandalkan lagi. Aduh saya mah orang nyusahin orang. Stop bilang begitu. Berhentilah menghukum diri sendiri. Mari kita lanjut saudara-saudara. Kisah Yusuf ini kan sebenarnya kisah tentang keluarga besar Yakub. Dan kemudian menjadi cikal bakal suku bangsa Israel. Ada berapa sukunya? Suku orang Israel ada berapa? Kalau pakai bahasa Sunda suku tuh cuma 2. Suku kanan jeung suku kiri. Ya bukan, suku itu kaki kalau bahasa Sunda saudara. Nah ini memang cikal bakal daripada ke-12 suku bangsa Israel.
sudah dimulai ceritanya sejak Abraham, Ishak, Yakub. Nah, mereka tinggal dan terus bertambah banyak. Jadi kisah tentang bertambah banyaknya bangsa ini di dalam Alkitab kita diselipkan pesan tentang pengampunan. Saya langsung menangkap kesan Bapak Ibu, Opa Oma, bahwa bangsa itu menjadi besar akan baik kalau bicara dan menghidupi, mengembangkan tentang pengampunan. Ini rasanya menjadi kuat sekali. Oke, mari kita lihat sedikit sebelum terjadi kisah peluk-pelukan itu. Jadi memang terjadi kelaparan di tempat tinggal saudara-saudara daripada Yusuf. Kelaparan melanda Kanaan, dan karena kelaparan itu sudah tidak tertolongkan lagi, maka saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan misteri. Jadi misterinya itu adalah kalau berjalan dari Kanaan sampai kepada Mesir, itu tidak seperti orang naik kereta wus dari Jakarta ke Bandung. Jadwalnya pasti, kenyamanannya terjamin, dan dengan durasi yang begitu cepat. Zaman dulu Gojek aja nggak ada. Jadi perjalanan itu dari Kanaan sampai ke Mesir itu dipastikan kita akan melihat, mendengar, merasakan cuaca yang tidak jelas. Tahu-tahu hujan harus ngumpet, tahu-tahu panas harus siap perbekalan, tahu-tahu ketemu binatang buas harus siap punya senjata. Kondisinya tidak mulus-mulus saja. Berjalan kaki begitu jauh. Jadi saudara-saudara, prinsipnya orang yang sudah berbuat jahat itu, ya kepada Yusuf, mengalami kesusahan dan berjuang sedemikian rupa untuk menembus bagian-bagian yang sangat susah dan juga berbahaya. Jadi lihatlah kesusahan mereka yang sudah melukai kita. Bayangkan, gumulkan, pikirkan tantangan dan bahaya yang sedang mereka alami. Sampai akhirnya sampai ke tanah Mesir. Ya, saya membayangkan dan merenungkan kalau saudara-saudara sudah beres dan oke, saya mengampuni. Lalu kita mau membayangkan orang yang tadi jahat, yang tadi telah melukai kita, dan kita mau bergerak, mau mengampuni dia. Maka bayangkan pergumulan hidupnya yang berat. Perjuangannya yang susah. Maaf ya, nasibnya yang buruk. Yang namanya manusia itu kan gak baik-baik saja. Ada bagian hidupnya, babak dalam hidupnya yang tidak baik. Coba diresapi nasib dia yang tidak baik itu. Oke, setelah tiba di Mesir, Yusuf ternyata menjadi seorang pejabat penting. Saudara-saudara, Yusuf menjadi pejabat penting apakah karena dia punya banyak uang? Tidak. Apakah Yusuf menjadi pejabat penting karena dia telah menyelesaikan pendidikan politik dengan baik? Tidak. Apakah Yusuf menjadi pejabat penting karena punya relasi-relasi yang begitu kuat dengan pejabat-pejabat yang lainnya? Tidak. Yusuf menjadi pejabat penting setelah dia menderita. Yusuf menjadi pejabat penting setelah dia dijual. Yusuf menjadi pejabat penting setelah dia punya status sebagai seorang budak. Yusuf menjadi pejabat penting setelah apa? Kena fitnah dari siapa? Tante Potifar. Maaf, ini bukan nyindir ibu-ibu. Memang yang waktu itu memfitnah Yusuf memang seorang perempuan. Oke, saudara-saudara. Tapi pengalaman panjangnya itu kemudian
juga mengantarkan dia kepada penjara. Dan disitulah dia kemudian punya pengalaman menafsirkan mimpi Firaun. Dan mimpi penyelamatan Mesir. Mimpi untuk menjawab bagaimana kelaparan itu terjadi di sana. Ternyata sama aja ya nasibnya. Baik Yusuf maupun saudara-saudaranya sama-sama punya pengalaman yang buruk di dalam perjalanan kehidupannya. Sama-sama pernah susah. Cuma kesusahannya beda. Dia punya kesusahan, saya punya kesusahan. Nah, saya kira ketika bicara tentang pengampunan juga mesti mikir begitu. Kalau saya mau mengampuni orang yang susah diampuni, dia punya kesusahan, saya juga punya kesusahan. Sekurang-kurangnya rasa menjadi satu itu adalah rasa yang menolong kita pelan-pelan. Pada akhirnya bisa memproses, oke, kita hidup di dalam damai. Nah, saudara-saudara, kejadian 45 ini sebenarnya adalah klimaks ketika pengampunan itu terjadi. Kalau sinetron ini udah lagi di atas-atasnya itu nggak boleh ada iklan di situ tuh. Benar, kalau ada iklan pasti ibu-ibu langsung ganti channel, langsung lupa ceritanya. Padahal itu cerita klimaksnya. Ketika Yusuf mengungkapkan identitasnya dan kemudian terjadi rekonsiliasi, emosi itu dilihat meluap-luap sekali. Jadi ini ceritanya setelah perjalanan panjang seorang Yusuf itu sampai akhirnya Mesir, kayaknya ini yang paling mulia gitu ya. Dimana akhirnya Yusuf itu menerima saudara-saudaranya apa adanya. Saudara, ternyata klimaksnya cerita Yusuf ini kalau kita baca lagi nih sampai habis gitu ya. Klimaksnya itu bukan Yusuf dinobatkan. Klimaksnya bukan Yusuf mati. Klimaksnya adalah Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Jadi kalau saudara-saudara sampai akhirnya menangis bersama-sama dengan orang yang melukai saudara-saudara. Suatu saat kita akan berpulang ke sorga begitu. Tapi puncaknya, puncak kehidupan kita bukan pada saat kita kaya raya. Bukan pada saat kita merasa berhasil mendapatkan ide itu. Puncaknya adalah ketika kita menangis bersama-sama dengan orang yang pernah kita saling menyakiti. Itu puncak kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Yusuf berkeputusan untuk menyuruh orang Mesir meninggalkan ruangan. Lihatlah momen puncak ini sangat dirancang sedemikian rupa oleh Yusuf. Saya pengen punya ruangan khusus di sini. Ruangan khusus di mana saya bersama dengan saudara-saudara saya yang menyakitkan saya itu. Ini momen penting, momen yang mahal, momen yang mesti dijaga dengan baik. Pergi semua. Jangan ada yang dengar. Jadi saudara membayangkan gak sih ketika cerita ini kemudian muncul sebagai barang tertulis itu ya sekarang gitu ya. Atau Alkitab ditulis begitu ya. Tapi pada saat momentum itu terjadi dan beberapa lama setelah itu ini gak ada yang tahu. Ya sebenarnya pengen bilang ya yang namanya rekonsiliasi itu kan, menangis itu kan bagian yang private. Bagian yang tertutup. Cuma memang udah ditutup juga tetap tembus ya ceritanya kan, katanya Yusuf itu menangis demikian rupa menggerung-gerung sampai akhirnya orang-orang Mesir mendengar. Tapi saya kasih garis bawah penting begini, niatnya adalah menyuruh orang-orang pergi dari ruangan itu. Khusus, tertutup, rahasia. Ya jadi saudara-saudara ini sebenarnya tips penting nih. Ketika kita mau bicara atau melangsungkan proses rekonsiliasi. Kita sedia nggak menyediakan ruangan tertutup itu?
Atau kecenderungan kita justru kita cari orang penengah. Wah, kelihatannya keren kan? Mediator, kelihatannya keren. Tapi ternyata mediator itu cuma bohong-bohongan. Sebenarnya mau dijadiin bala. Tahu nggak bala? Konconya. Untuk apa? Mentung. Mentung siapa? Mentung orang yang sudah melukai kita. Wah, kalau udah motivasinya begitu dijamin nggak beres. Tapi ketika motivasinya saya mau menyediakan ruangan tertutup itu. Saya mau menjaga perasaan dia dan saya juga menjaga perasaan saya supaya ketika tangisan itu keluar sebisa mungkin gak didengar. Ketika percakapan itu apa adanya dan itu bagian yang sangat memalukan, sensitif, tidak didengar oleh orang lain, bukan konsumsi publik. Itu kan niatnya Yusuf begitu. Nah, apa coba yang memalukan? Kalau misalnya Yusuf dan saudara-saudaranya itu bicara. Harga diri, masa lalu, ya, penyesalan. Itu semua, aduh, malu-maluin lah. Martabat keluarga, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang juga menarik dalam bacaan kita. Yusuf tanya tentang papanya. Bagaimana papanya yang bernama? Coba jenenge papanya ya Yusuf? Yakub. Ya. Saya dulu kuliah di Jogja loh, kalau merepet-merepet bahasa Jawa dikit boleh lah. Yusuf bertanya tentang bagaimana ayahnya. Jadi ini kan sebenarnya memperlihatkan betapa ini juga bagian yang memalukan dalam hidup seorang Yusuf. Saya itu punya papa, masih hidup, tetapi saya gak pernah jumpai papa saya. Saya terpisah sedemikian lama dan sedemikian jauh, padahal saya tuh keluarga. Kalau Yakub malu apa enggak? Ya enggak, orang Yakub mah taunya Yusuf udah mati. Tapi Yusuf kan enggak tahu papahnya udah mati atau masih hidup. Jadi ada kemudian di dalam dirinya ini rasa yang begitu kacau ketika bertanya tentang bagaimana ayahnya. Jadi pertanyaan itu juga sebenarnya mengandung betapa besarnya rindu kepada ayahnya itu. Dan Yusuf mencoba menghayati bahwa ya kalau masih ada ayahnya, masih hidup itu, ini barangkali yang bisa mengkoneksi dia dengan masa lalunya dan kemudian bisa ada connect juga dengan orang-orang yang sudah melukai dia. Setelah itu semua terjadi, apa yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf? Ketika Yusuf sudah cerita, orang-orang udah pada dikeluarin. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf? Mereka gembira. Ketakutan. Takut apa? Takut kecoa? Enggak. Takut dihukum tentunya. Takut diusir. Takut gak bawa pulang makanan. Takut dipanggil algojo, nanti kemudian dendamnya dibalaskan. Ya memang tidak persis dalam Alkitab kita apa alasan ketakutan itu, cuma yang tertulis adalah ekspresi rasa takut. Tapi rasanya dimengertilah. Rasa takut itu pasti ada dalam diri orang yang pernah melakukan kesalahan dan kejahatan besar. Nah, saudara, dengan menyebutkan secara langsung perbuatan-perbuatan saudaranya, Yusuf itu tidak menyembunyikan dosa. Saya gariskan klausa penting, tidak menyembunyikan dosa. Begitu dosanya kebuka, saya jamin itu adalah upaya untuk tidak menambah dosa yang baru. Tetapi kalau dosanya ditutup, saya jamin
tabungan dosanya tambah banyak. Saudara-saudara, pengampunan yang akan ia berikan bukanlah pengampunan mengabaikan kesalahan. Pengampunan untuk memulai hidup yang baru. Habis ini kita hidup secara baru ya. Kita hidup jujur-jujuran ya, satu sama lain sebagai saudara. Rekonsiliasi itu bukan sekedar membuat kita jadi selesai dengan masa lalunya, tetapi kita memulai cara yang baru. Hidup yang makin terbuka, hidup yang makin dilihat orang yang ini ya, maksudnya saudara-saudaranya ya. Jadi rekonsiliasi sejati itu adalah rekonsiliasi di mana jadi satu rumah, istilahnya seperti itu, satu hati. Apa yang kurasakan, engkau rasakan. Dan kita sama-sama saling tahu rasa itu kalau kita bicara jujur apa adanya. Saudara, Yusuf itu melihat peristiwa hidupnya dari perspektif ilahi. Jadi meskipun saudara-saudaranya berbuat jahat, tapi pengakuan Yusuf adalah Allah yang bekerja di balik semua pengalaman kehidupannya. Nah, ini saudara-saudara yang juga disebut sebagai pemeliharaan Allah. Kita kalau dari sekolah minggu nih sampai sekarang, kalau bicara tentang apa sih Allah memelihara? Oh, Allah memelihara itu memberkati dari atas, berkatnya turun ke bawah, ada hujan, matahari dan seterusnya. Tapi cerita ini ingin memperlihatkan pemeliharaan Allah itu terjadi dalam pengalaman. Yang mengiringi kita, pengalaman hidup kita. Ketika kita melihat pengalaman itu buruk, Allah melihat pengalamannya tidak dengan kacamata kita. Dan kita diajak untuk melihat seperti bagaimana Yusuf melihat pengalaman masa lalunya. Jadi ada kata-kata dalam bacaan kita bahwa ayatnya yang kelima tadi, Allah yang telah mengutus aku mendahului kamu. Allah telah mengutus aku mendahului kamu. Ulang lagi ayat yang ke-7. Ayat ke-8, bukan kamu yang mengutus aku ke sini, tapi Allah. Jadi Allah itu yang dihayati berperan sedemikian rupa. Allah itu mengelola pengalaman masa lalu kita. Allah itu mengelola pengalaman masa kini kita. Allah juga akan mengelola pengalaman masa depan kita. Allah tidak tinggal diam dengan segala pengalaman kehidupan kita. Jadi Yusuf sebenarnya ingin mempersaksikan juga kepada saudara-saudaranya. Mari punya pemahaman bagaimana Allah itu mengubah segala sesuatu. Oke, jujur diakui, saudara-saudaranya pada saat itu punya niat jahat sebagai manusia. Tetapi niat jahat itu tidak pernah mengalahkan kuasa Allah. Sehingga niat jahat ketika sudah kadung terjadi, tapi Allah ambil alih. Dan kemudian Allah mengelolanya sedemikian rupa. Manusia mereka-reka yang jahat, Allah mereka-reka yang baik. Lihatlah saudara-saudara kesaksian pengampunan, ekspresi pengampunan daripada Yusuf itu tidak sekedar dengan air mata, dengan teriakan, ataupun dengan pelukan saja. Tapi konkret. Tanah Gosyen diberikan. Saudara, kalau saudara-saudara mau tahu tanah Gosyen itu tanah yang subur. Sebab terletak di delta Sungai Nil. Jadi kalau ada delta itu kan sungai ya. Tapi nanti di tengahnya ada pulau begitu ya. Delta Sungai Nil. Itu kalau tanah di delta itu banyak nutrisi makanan dari aliran sungai itu nyangkut semua di tengah itu. Makanya subur. Ya. Di situ ditanam apapun subur. Yusuf memberkati saudara-saudaranya.
di tempat yang subur, di tempat yang maksimal, Yusuf menempatkan saudara-saudaranya. Dan ini tentu adalah keputusan yang inspiratif bagi saudara-saudaranya. Jadi yang tadinya ketakutan berubah menjadi keterkejutan. Dan ini menjadi sesuatu yang berkepanjangan, artinya Yusuf dan keluarganya, saudara-saudaranya itu bisa dekat. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Saudara, ternyata yang dilakukan Yusuf itu bukan tentang pengampunan saja kan. Tetapi perlindungan bagi saudaranya. Tetapi juga pemeliharaan bagi saudaranya. Jadi ini semua ingin menunjukkan bagaimana pengampunan yang sejati itu tidak cuma tentang kejadian pengampunan. Tetapi tentang pengalaman baru. Tentang pengalaman bersama-sama dengan saudara-saudara aku menikmati berkat Allah. Sekali lagi saudara-saudara, saya ulangi tegaskan, semuanya mulai dengan saya sama dengan dia. Sama-sama pernah susah. Kalau bangsa Israel ini berarti sama-sama membutuhkan gandum untuk makan. Mari kita baca sekali lagi saudara Kejadian 45 ayat 5 ya. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Ya, mari. Dalam bagian penutup ini kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, betul hati kami perih kalau mengingat kejadian yang menyakitkan itu. Tetapi kami bersyukur ternyata Tuhan ada di dalam pengalaman kami. Dan terus mereka rekakan yang baik. Betapapun niat jahat manusia pernah terjadi melukai kami. Tetapi kami tidak mau tinggal diam di dalam kebencian dan kemarahan. Kami mau melihat, mendengar, memegang mereka yang sudah melukai kami. Dan kami mau belajar dari firman Tuhan ketika kami bersama-sama merancang kehidupan yang baru. Hidup di dalam kasih dan pengampunan Allah. Bahkan Allah sudah lebih dulu mengampuni kami. Maka tolonglah kami mengampuni diri kami sendiri dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan berkecil hati ya. Jangan merasa gak bisa. Dicoba. Kalau sebelum-belum udah ngomong gak bisa dulu ya repot. Ya. Saya gak bisa masak bakmi, cobalah dulu dengan Indomie. Nanti lama-lama bisa masak bakmi. Kalau sudah bisa masak bakmi, apa yang harus dilakukan? Kirim ke pastori. Ya. Ya ada 6 kan. Masa gak tahu udah bertahun-tahun deh. Ya saudara, mari kita berdoa.
Kami bawa dalam doa syafaat kami ya Tuhan untuk Ibu Mukchen dan keluarga atas berpulangnya suami terkasih almarhum Bapak Ong Hin Fuk. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan di masa-masa kehilangan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan mata Ibu Ernawati pasca operasi katarak. Semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh umat Usinda beserta keluarga masing-masing. Semuanya ada di bawah naungan berkat kasih yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk program pelayanan Usinda yang telah direncanakan. Kami berdoa agar semua boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan mendatangkan pertumbuhan iman. Kami berdoa untuk proses pembangunan gereja berjalan dengan lancar, baik struktur maupun penggalangan dana. Kiranya Tuhan yang memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Kami mengingat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami mengingat Ibu Maria Anita Ernawati, Ibu Lili Chung, Bapak Sunarto, Ibu Hernawati, Ibu Eli Suma Ferdianto, dan Ibu Kok Aliat. Dan kami mengingat nama-nama lain yang kami ketahui juga dalam keadaan ulang tahun. Tuhan berkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang daripada Tuhan. Inilah doa syafaat kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi telah kami sama-sama menyimak dan mendengarkan penyampaian firman dari Bapak Pendeta Pramudia Hidayat yang rasanya memang betul-betul seperti untuk saya, kalau untuk saya entah untuk yang lain, seperti diberi jalan atau obat begitu loh Pak, bagaimana cara mengatasi gitu. Karena seringkali menurut saya itu agak susah kalau misalnya ya, ini dengan pengalaman saya, maaf, dari pihak saya misalkan yang selalu aktif ya untuk bisa rekonsiliasi begitu. Tapi nggak ada suatu apapun gitu yang menyambutnya itu. Nah itu saya juga bingung gitu. Tetapi dengan firman tadi Pak, saya jadi tambah mengerti gitu bahwa mungkin saya masih kurang saja dalam hal istilahnya mengalah dulu begitu. Walaupun belum tentu memang pihak kami itu salah ya, tapi ya kami juga mengakui bahwa kami cuma manusia saja. Saya kira untuk semua Bapak Ibu di sini juga pernah mengalami, kita sudah usaha tetapi ternyata pihak yang berhadapan itu yang nggak mau gitu ya. Ya susah juga ya Pak. Tinggal doa-doa kita saja yang harus kuat. Demikianlah tadi, terima kasih Pak untuk Tuhan memberkati Bapak. Selanjutnya kita tiba pada pujian persembahan yang diambil dari Kidung Jemaat 393 bait 1, 2, 3. Tuhan betapa banyaknya. Istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia.
Mari kita berdoa. Kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa persembahan kami yang adalah sebagian kecil saja dari begitu banyak berkat yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Berkati persembahan kami ini agar menjadi manfaat dan dikelola dengan penuh tanggung jawab bagi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tibalah kita sekarang pada pujian penutup yang diambil dari kakak ya. Gitu apa ya? Kasih pasti lemah lembut. Tapi saya ingin memberi sedikit arahan sedikit ya. Lagu ini kita nyanyikan dengan cara seperti ini. Sebentar, kita siapkan dulu lagunya ya, kata-katanya mana ya? Ya, kasih pasti lemah lembut. Kami akan nyanyi dengan bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Nah, ini kita nyanyikan dengan lembut. Lalu pada refrainnya pada refrainnya kita dinamis ya, lebih semangat. Ajarilah kami ini saling mengasihi, tetapi masing-masing menoleh ke teman, ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi mengajak teman, jadi bukan sendiri. Ajarilah kami ya. Nanti ajarilah yang kedua, menoleh yang ke teman ke kanan. Ya, jadi ya kita coba ya. Tapi ini sambil duduk dulu. Nanti kan ini harus berdiri lagu terakhir. Ya kita coba dulu ya. Silakan dulu. Kita coba dulu. Lembut ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasihmu tiada batasnya. Balik lagi ya. Nah, sekarang berdiri ya. Jadi betul-betul kita bergerak dengan gerakan kita mengajak teman kanan. Satu ini jadi bukan logo yang begini, tapi satu ya. Ajarilah sampai lengkap, lalu baru ke teman yang sebelah kiri ya. Kita coba ya. Bukan coba lagi, ini udah beneran.
kasih. Kembali Bapak. Opa Oma, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa memampukan saudara-saudara untuk hidup di dalam kasih dan pengampunan. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyemangati saudara-saudara untuk boleh menerima keluarga, teman, saudara apa adanya di dalam kekurangan, kelebihan, kebaikan dan kejahatan mereka. Kasih daripada Roh Allah yang Maha Kudus terus mendorong kita untuk menghidupi keluarga penuh kasih, gereja penuh cinta, dan masyarakat penuh damai sejahtera lewat kehadiran kita. Kasih-Nya kekal menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita sudah belajar ya bahwa kita harus mengasihi dan mengampuni meskipun tidak gampang. Ini ada beberapa warta jemaat. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pramudia Hidayat selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Hedi Ivon, singers Ibu Linawati dan Ibu Chandrawati, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Tio Mailan dan Ibu Tio Mein, kemudian multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat dan Ibu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tema persekutuan kita minggu depan tanggal 25 September dengan tema Yosua tangguh dan beriman diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Pembicara Pendeta Erma Primastuti Kristiono, pemimpin pujian Ibu Aji Karyati, singers Ibu Rini Raharjo dan Ibu Yulia, pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Likimi dan Ibu Hernawati, pembaca warta Ibu Vera. Kemudian apakah ada tamu yang baru hadir untuk pertama kalinya di persekutuan ini? Yang merasa baru pertama kali hadir, tolong maju ke depan untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Selamat siang saudara-saudaraku. Saya bernama Herni. Iya. Herni, iya. Saya tinggal di Bukit Serpomas BP 192. Ya. Saya sekarang udah umur 72. Makasih. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur
Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erni. Ditunggu kedatangannya Rabu depan ya Bu. Kemudian setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Mohon perhatian untuk yang mengikuti paduan suara. Jadi makannya jangan lama-lama. Karena latihan akan dimulai jam 12. Itu ya. Ya, takut nanti ada yang sudah menunggu untuk antar jemputnya, jadi kasihan juga sih. Kemudian tanggal 20 hari Jumat ada kegiatan melukis di Geria Kasih pukul 9. Jadi mohon yang mengikuti melukis ini bisa datang hari Jumat jam 9. Kemudian terakhir ada persembahan snack dari Ibu Kok Aliat yang berulang tahun. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di Rabu yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.